Yo, konnichiwa. Di video ini, Mimin mau ngebahas chapter 234 manga Jujutsu Kaisen. Video ini udah jelas spoiler, jadi buat teman-teman yang gak suka spoiler bisa di skip aja. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Dalam cerita, terlihatlah ketika Yuta pun mulai menggunakan sebuah pedang sambil menguatkan tekad bertarungnya. Karena untuk saat ini, Yuta pun telah memasuki pertarungan terkuat. Yuta pun kemudian pergi meninggalkan para siaman yang ada di tempat itu sambil berkata kepada mereka bahwa dirinya akan segera kembali ke tempat itu lagi. Itu karena Yuta berniat untuk segera membantu Gojo Satoru. Namun saat itu Kashimo nggak setuju sama anggapan dari Yuta itu. Dia pun melarang Yuta untuk ikut campur dalam pertarungan kali ini. Bahkan dengan wajah kesalnya, dirinya itu juga berkata kepada Yuta, kalaupun harus ada yang memasuki pertarungan, itu bukanlah giliran dari Yuta. Yuta yang mendengar itu pun langsung melihat sinis ke arah Kashimo, seolah dirinya itu tidak menyukai perkataan dari Kashimo. Hakari pun saat itu langsung berkata pada Yuta, yang dikatakan oleh Kashimo itu memang benar. Itu karena Gojo telah mengatakan kepada semuanya mereka hanya boleh ikut bertarung ketika Gojo telah menjadi lemah. Tapi sayangnya, Yuta saat itu nggak mau mendengarkan perkataan mereka. Menurut anggapan pribadi dari Yuta, dirinya bersama dengan Rika bisa menangani Mahoraga sekaligus dengan Agito. Sekalipun itu adalah dua Shikigami, bukan masalah besar untuk Yuta. Maki yang mendengar itu dengan serius pun berkata, kalaupun ada yang boleh memasuki pertempuran ini, itu adalah aku. Ketika Kashimo menyela perkataan dari Maki saat itu, Maki pun meminta Kashimo untuk tidak melupakan perannya sendiri. Karena jika Kashimo dikalahkan, akan ada beberapa jaminan yang lenyap saat itu. Yuta yang mendengar itu pun berkata, mereka harus berani mengambil langkah maju. Soalnya, jika menang melawan Sukuna, mereka nggak bakal butuh jaminan apapun. Yuta pun mengajak mereka untuk bertaruh. Mendengar perkataan dari Yuta itu, Yuji pun setuju. Dia pun meminta Yuta untuk melakukan hal itu. Namun di sisi lain, Kusakabe yang mendengar itu pun langsung berkata bahwa mereka hanyalah anak-anak yang tidak mengerti apapun. Mendengar perkataan dari Kusakabe saat itu, Yuji dan Yuta pun hanya terdiam. Meimei yang mendengar itu juga berkata, Gojo dan Sukuna punya syarat yang berbeda untuk kemenangan mereka. Gojo hanya perlu menang melawan Sukuna, dan para siaman harus bisa menangani Kenjaku bersama-sama. Dan untuk Sukuna, sekalipun dia berhasil menang dari Gojo Satoru, dia pasti akan melawan kita tanpa jeda sedikit pun. Hakari yang mendengar perkataan Meimei juga berkata, dirinya itu pun mulai curiga tentang sesuatu. Sukuna pasti masih punya kartu rahasia untuk kemenangannya. Dan karena itu, para siaman gak boleh asal menyerbu Sukuna sendirian. Karena ada kemungkinan Sukuna akan melepaskan senjata rahasianya saat itu terjadi. Dengan kata lain, para siaman saat ini gak boleh memprovokasi pihak musuh sebelum semua peluang kemenangannya bisa dipastikan. Shin pun kemudian kembali menampilkan pertarungan dari Gojo Satoru. Dan terlihatlah Mahoraga bersama dengan Agito yang saat itu terus melancarkan serangan tepat ke arah Gojo. Namun dengan sangat sigap, Gojo saat itu masih bisa menghindari serangan dari mereka. Bahkan Gojo berhasil melepaskan serangan balik ke arah Agito. Tapi sesuatu yang mustahil terjadi. Serangan dari Gojo itu bisa dipulihkan dengan cepat oleh Agito. Agito pun langsung melepaskan serangan ekor tepat ke arah Gojo saat itu. Namun dirinya pun sangat dikagetkan karena Gojo berhasil menangkis serangan dari Agito itu. Bahkan Gojo juga mematahkan ekor dari Agito.
Melihat itu, Ageto pun langsung menggunakan pemulihannya kembali. Gojo pun sepertinya mulai menyadari sesuatu. Ada kemungkinan Ageto merupakan Shikigami gabungan. Namun jika dilihat-lihat, sepertinya Ageto masih belum bisa beradaptasi dengan skill Infinity dari Gojo. Gojo pun berniat memusnahkan Ageto menggunakan serangan terkuatnya. Namun sesuatu yang sangat mengejutkan pun terjadi. Mahoraga pun kembali melesat ke arah Gojo untuk melepaskan serangan. Lantai di tempat itu pun terlihat mulai berantakan. Mahoraga saat itu juga melepaskan pedangnya tepat ke arah Gojo. Tapi untungnya serangan dari Mahoraga itu masih bisa dihindari oleh Gojo. Gojo bahkan berhasil melepaskan serangan balik ke arah Mahoraga. Gak sampai di sini, Ageto pun langsung muncul tepat di hadapan Gojo. Tapi Gojo masih bisa meninju tubuh Ageto saat itu. Namun akan sangat membosankan jika Ageto bisa menyembuhkan Sukuna. Karena itu, Gojo pun berniat menghancurkan Ageto secepat mungkin. Sukuna yang masih berada dalam bayang-bayang itu pun mulai memikirkan sesuatu. Dirinya menginginkan Gojo tidak menggunakan teknik Hollow Purple miliknya. Itu karena Sukuna sedang tidak dalam kondisi terbaiknya. Dan jika dirinya itu terkena 100% dari kekuatan itu, maka akan berakibat sangat fatal. Sukuna pun saat itu langsung berkata kepada Mahoraga agar tidak membuatnya menunggu lebih lama lagi. Sebagai bayangan dari Sukuna, jangan bertindak seperti Megumi dan tunjukkan apa yang dimiliki oleh Mahoraga. Tiba-tiba, roda Dharma pun mulai berputar dan terlihatlah tangan Gojo yang saat itu berhasil diputuskan oleh Mahoraga. Sukuna yang melihat itu pun langsung kesenangan. Yuji dan Kusakabe pun saat itu kena mental karena Mahoraga bisa menggunakan tebasan seperti yang dilakukan oleh Sukuna. Apalagi pemulihan dari Gojo saat ini sedang lemah. Shoko saat itu juga terlihat panik banget. Namun Mahoraga dan Ageto langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan Gojo saat ini juga. Melihat adanya timing yang sangat bagus, Sukuna pun langsung muncul dari balik bayangan dan melepaskan tendangan tepat ke arah Gojo. Melihat Gojo yang saat itu terpental, Ageto pun saat itu udah bersiap tepat di belakang Gojo. Ageto pun saat itu memukulkan serangan tepat ke kepala Gojo. Namun Gojo saat itu langsung menggunakan Blue untuk melindungi dirinya sendiri. Gojo pun memasang wajah psikopatnya sambil berkata kepada Ageto, jangan merasa bahwa dirinya pantas tampil di pertempuran kali ini. Kau itu masih sangat lemah. Gojo pun saat itu langsung bersiap untuk melepaskan serangan tepat ke arah Ageto yang membuat semua orang yang ada di tempat itu pun kena mental. Gojo juga melepaskan Blue Maximum Output dan 41 detik setelah itu, teknik Purple dari Gojo itu pun mulai meninggalkan luka mendalam di Shinjuku. Nah, jadi itulah untuk akhir chapter kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!